Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang double entry. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Adila Sekar Arum, yang kedua ada Fauzan Prawira Andriansyah, yang ketiga ada Flora Jati Maharani, yang keempat ada Nur Falah Salsabilah, yang kelima ada Nur Fadilah Faidah Syahla, yang keenam ada Nazif Haki Baidowi, dan yang ketujuh ada Ulin Nuha. Nah, materi pertama, kami akan membahas tentang apa itu double entry. Secara harfiah, double entry adalah transaksi memiliki dua entry yang dimana hal tersebut akan memengaruhi dua akun yang berbeda untuk menjaga agar tetap balance. Balance di sini berarti di akhir periode saldo kedua sisi antara kredit dan debit akan menjadi 0. Perlu kalian ketahui bahwa double entry merupakan salah satu basic dari akuntansi yang harus diketahui. Selanjutnya, untuk representasi visual dari double entry adalah dengan menggunakan akun T, yang dimana debit berada di sebelah kiri dan kredit berada di sebelah kanan, dengan jangka waktu debit dan kredit yang besar. Nah, lihatlah gambar timbangan di samping. Jika yang timbangan kiri dihilangkan, maka akan berat ke kanan, dan timbangan menjadi tidak seimbang. Untuk membuatnya seimbang, harus diletakkan benda dengan berat yang sama. Dari ilustrasi tersebut, dapat diketahui persamaannya dengan akuntansi, yaitu skala timbangan sama dengan persamaan akuntansi. Tempat beban dapat disamakan dengan akun. Kemudian kedua beban tersebut adalah nilai moneter dari transaksi. Sebelah kiri merupakan debit, dan sebelah kanan merupakan kredit. Lalu, mari kita telusuri cerita Rahel, yang merupakan seorang penjual pakaian online. Nah, kisah Rahel. Rahel memulai sebuah bisnis pakaian secara online. Kemudian dia membuka sebuah rekening untuk bisnisnya dan menyortir dan menyetorkan $1.000 dari uangnya sendiri. Selanjutnya, yang terjadi dalam transaksi akuntansi adalah dalam rekening bank akan didebit sebesar $1.000 dan rekening modal yang merupakan ekuitasnya akan dikredit sebesar $1.000. Jadi, total debit yang merupakan rekening bank adalah $1.000 dan total kredit adalah $1.000, yang mana ini sesuai dengan prinsip double entry, yaitu kredit dan debit adalah sama. Bisnisnya kemudian berdiri dan berjalan lancar. Dia membayar $500 untuk ini. Akun pengeluarannya akan didebit dengan $500 dan rekening bank akan dikreditkan dengan $500. Jumlah debit dan kredit sama, yaitu $500. Setelah itu, dia melakukan pembelian dengan jangka waktu kredit 30 hari dari pemasok pakaian sebesar $200, yang artinya dia akan mengambil pakaiannya terlebih dahulu dan membayar pemasok dalam waktu 30 hari. Persediaannya akan dikredit sebesar $200 dan akun kreditor akan dikreditkan sebesar $200. Setelah itu, ia melakukan penjualan pertamanya sebesar $40, sedangkan harga barang tersebut $20. Dari contoh ini, akan ada dua transaksi akuntansi, yaitu yang pertama untuk memperoleh penjualan sebesar $40 dan yang kedua untuk mencatat biayanya sebesar $20. Untuk transaksi akuntansi yang pertama, total debitnya adalah $40 dan total kreditnya adalah $40. Keduanya akan berdampak pada rekening bank dan rekening penjualan. Untuk mencatat biayanya, akun harga pokok penjualannya akan didebit dengan $20 dan inventarisnya akan dikredit dengan $20. Sekarang, waktunya Rahel meninjau akunnya. Total debit ada $1.760 dan jumlah kredit yang sama. Ini akan memastikan bahwa skala persamaan akuntansi tetap seimbang setiap saat, bahkan setelah semua transaksi akuntansi dicatat. Nah, contoh selanjutnya, Rahel akan menjual satu gaun sebesar $44 dan harga ini sudah termasuk pajak penjualan 10% sebesar $4. Dia akan mendebit rekening banknya sebesar $44 dan sementara itu untuk sesi kreditnya dia akan mengkredit rekening penjualannya sebesar $40 yang hanya merupakan bagian penjualan tanpa pajak. Dan hutang pajak penjualannya akan dikreditkan dengan $4. Debit totalnya adalah $44 dan total kreditnya akun penjualan dan hutang pajak penjualan dijumlah menjadi $44, yang berarti debit dan kredit memiliki jumlah yang sama, yaitu $44.
Bisa ditarik kesimpulan, 3 entry atau lebih dikembangkan berdasarkan double entry, yang artinya sama seperti double entry. Harus menjaga total debit dan total kredit yang sama, tidak peduli berapa banyak entry tersebut. Cara untuk berpegang pada prinsip double entry adalah dengan membagi jumlah dan mempertahankan jumlah yang sama. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.